Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian selanjutnya, di sini materinya mengenai penerapan integral lipat 2 dan merupakan bagian akhir untuk materi integral lipat 2 ya. Oke, jadi bagian pertama untuk aplikasi atau penerapan dari integral lipat 2 ini sebetulnya yang sudah kalian kenal di integral lipat 1 dulu di semester sebelumnya ya. Jadi itu mengenai perhitungan titik pusat massa dan juga momennya. Jadi apabila sekarang kita bisa menghitung titik pusat massa sebetulnya jauh lebih mudah dan jauh lebih umum. Kenapa jauh lebih umum? Jadi coba perhatikan momen nanti pusat massa berikut. Jadi bisa kalian memiliki daerah pengintegralan ini ya, atau ini juga bisa disebut lamina. Jadi sebuah keping tipis dua dimensi yang tak homogen dengan dengan kerapatannya dengan densitasnya adalah delta. Nah, bedanya adalah dengan integral lipat 1 dulu hanya fungsi terhadap X saja. Sedangkan sekarang dia rapat massanya si densitasnya ini dia bisa fungsi X dan Y atau fungsi dua peubah. Jadi apabila kita partisi kecil-kecil, kalian bisa mendapatkan bahwa elemen massanya adalah kerapatan dikalikan luasnya ya. Jadi maka dari itu massa laminanya sebetulnya integral terhadap atau integral lipat 2 terhadap si daerah R-nya ini eh, densitas terhadap operator dA. Jadi sama seperti sebelumnya, cuman sekarang yang kelebihannya adalah densitasnya bisa fungsi terhadap Y juga. Kalau dulu kan tidak bisa. Oke. Begitupun sama untuk momen untuk terhadap sumbu X dan Y, momen terhadap sumbu X, ingat kembali definisi momen adalah interaksi massa terhadap sumbu Y, maka momen sumbu X ini interaksi massa terhadap sumbu Y ya, maka jaraknya ke atas ini dia sebesar Y, dan momen terhadap sumbu Y juga sama, jarak terhadap sumbu X ya, di sini. Kalau terhadap gambar. Kalau bedanya dulu untuk momen terhadap sumbu Y-nya, momen terhadap sumbu X-nya dulu sedikit agak ribet ya. Ada dikalikan setengah, kuadrat, dan bla bla bla. Jadi agak panjang rumusnya. Kalau sekarang perumumannya kalian tinggal menghafalkan ini saja sebetulnya. Dan titik pusat masanya tinggal ini ya. Momen terhadap sumbu Y dibagi masanya, momen terhadap sumbu X dibagi masanya. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah penerapan integral lipat, yaitu untuk momen inersia ya. Jadi ingat kembali bahwa definisi momen inersia itu adalah massa dikalikan jarak kuadratnya ya. Maka dari itu untuk momen inersia suatu benda, misalkan daerah pengintegralan ini, si R-nya ini. Jadi ini R-nya ya, misalkan. R maka R besar. Maka dari itu momen inersia terhadap sumbu X-nya adalah tinggal jaraknya, atau misalkan jarak ke bawahnya sini, yaitu Y kuadrat dikalikan kerapatan dikalikan operator luas. Jadi sama ya dengan mirip dengan momen terhadap sumbu X, cuman Y-nya kuadrat di sini. Begitupun sama untuk yang momen terhadap sumbu Y X kuadrat di sini kerapatan kalikan dA, dan kemudian momen inersia totalnya adalah tinggal dijumlahkan saja si X kuadrat plus Y kuadratnya ini, atau sama juga dengan karena dia berlaku linear ya, si X ditambah Y-nya ya. Oke, ini soal-soal latihannya, jadi silahkan dicoba. Jadi untuk yang nomor pertama, ini standar, kalian punya rapat massanya berapa, dan daerahnya ya, yang dibatasi oleh kurva ini. Kemudian hitung tentukan pusat massanya ya. Ya massa dan pusat massa jelas bisa langsung kalian hitung menggunakan rumus yang ada. Yang kedua di sini berupa seperempat lingkaran dengan jari-jarinya konstan A. Jadi kalian bisa hitung juga rapat massanya. Dan yang terakhir ini kalian untuk dua daerah tadi nomor 1 dan 2 hitung si momen inersianya. Jadi
Sebetulnya untuk beberapa jenis daerah bisa dihitung juga titik pusat massa dan si momen inersianya sebetulnya ya. Jadi silahkan dicoba latihannya dan nanti akan kita lanjutkan dengan tutorial ataupun kuis ya. Oke, untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.